udah ada aturan kayak dikasih langsung dan langsung kita masangnya 2. Kalau yang biasa kita dari batok kelapa dulu. Kalau yang ini kapan kita belum, kapan kita sempat memasang, kita langsung lubangin langsung. Jadi alat ini cukup bagus lah karena buat teknologi zaman sekarang. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 5. Kelompok 5 dari Universitas Negeri Padang dengan judul PKM-nya Inovasi Teknologi Tepat Guna Alat Pelubang Mulsa untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani pembalahan yang diketuai oleh Dava Aji Pratama. Sebelumnya apakah kelompok 5 sudah ready? Sudah siap? Sudah standby? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, sudah. Dipersilakan untuk persiapan terlebih dahulu selama waktu yang tersisa 3 menit kurang. Baik, terima kasih kepada panitia. Untuk pertama, saya akan melakukan cek sound pada saya sendiri. Apakah sudah terdengar? Terdengar, Dava. Baik, untuk Helga, apakah terdengar? Sudah, Dava. Selanjutnya kepada Noviva, Sudah, Dava. kepada Dimas, Sudah dapat. kepada Esti, kepada Bapak Rahman Aziz. Ya, sudah. Baik, saya akan melakukan cek share screen. Apakah sudah dapat melihat seluruhnya? Sudah, Dava. Baik. Baiklah, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Nanti saya bantu hitung mundur di detik 10 seperti biasa. Baik, Pak. Bisa langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Nah, selanjutnya, yang terhormat Bapak Dewan Juri dan Bapak dosen pembimbing. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat, Inovasi Teknologi Tepat Guna Alat Peluang Mulsa untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani pembalahan. Pada program kreativitas mahasiswa ini diketuai oleh saya sendiri, Dava Aji Pratama dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, yang beranggotakan Helga Renata Triandini dari Pendidikan Biologi Angkatan 2019, Noviva Syahriar dari Pendidikan Biologi Angkatan 2018,
Dimas Aulia Saputra dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020, serta Hestinur Permatasari dari Prodi Animasi Angkatan 2020, yang dibimbing langsung oleh Bapak kami, Bapak Rahmat Aziz Namawi dari jurusan Teknik Mesin. Outline pada presentasi kali ini berupa pendahuluan, target luaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, potensi hasil, rencana tahapan berikutnya, serta lampiran yang didukung oleh penggunaan dana dan bukti pendukung. Gambaran umum masyarakat. Pertamanya merupakan aspek yang besar dalam mendorong perekonomian masyarakat. Berbagai pembaruan kerap kali dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Seperti yang dilakukan kelompok tani pembalahan yang berada di Kanagarian Ayange, Kecamatan Sepukoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penggunaan plastik musa merupakan salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pertanian unggulan mereka, seperti unggulan cabai, bawang daun, sawi yang dilakukan dalam tumpahan sari. Luas lahan pertanian di Kanagarian Ayange kurang lebih sekitar 40 hektar. Jika kita kalkulasikan, ada sekitar 300 km lahan pertanian dengan plastik musnah yang harus dilubangi. Dari hasil observasi tim dengan mitra, ada secara garis besar, mitra mengeluhkan ada 4 permasalahan yang dikeluhkan dalam pelubangan musnah menggunakan alat tradisional. Yang pertama yaitu pelubangan memang membutuhkan waktu lama. Yang kedua yaitu jarak antara lubang yang banyak yang tidak sama karena tidak adanya mal. Yang ketiga perubahan cuaca yang menghambat pekerjaan. Yang keempat yaitu permasalahan kesehatan para petani. Maka dari itu timbullah ide dan gagasan dari tim untuk melakukan mencari solusi pemecahan masalah, yaitu adanya alat pelubang musnah. Alat pelubang musnah sistem dorong dan yang telah digunakan oleh petani cabai di daerah meninjau. Dari hasil penerapan alat pelubang musnah dapat dilakukan dengan cepat dan jarak antara lubang dapat sama. Dalam diskusi tim dengan kelompok tani pembalahan, petani mengusulkan bahwa perlu dikembangkan alat untuk sekali jalan yang dapat melubangi musnah secara langsung dua dari kiri dan kanan. Pada kegiatan kali ini memiliki 6 target luaran. Yang pertama yaitu adanya alat pelubang musnah, yang kedua laporan kemajuan, yang ketiga artikel, yang keempat poster, yang kelima laporan akhir, yang keenam buku panduan pembuatan dan penggunaan dan perawatan alat pelubang musnah. Metode pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan protokol COVID-19, dan metode pelaksanaan kegiatan itu sendiri terdiri dalam bentuk pelatihan, pembuatan, pengoperasian, dan perawatan alat. Bentuk kegiatan dilakukan yaitu diskusi pembagian tugas dan evaluasi setiap malam Sabtu yang dilakukan dalam Zoom meeting, bimbingan dan diskusi yang dilakukan melalui media WhatsApp secara langsung, pembuatan alat pelubang musnah yang dilakukan di workshop teknik mesin, koordinasi dan diskusi program dengan kelompok mitra yang dilakukan secara luring dan daring, serta pelatihan dan pengoperasian perawatan dan pembuatan alat dilakukan secara luring dan daring. Metode pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini memiliki 3, yaitu tahapan awal, tahapan inti, dan tahapan akhir. Pada proses tahapan awal, koordinasi tim dengan dosen pembimbing, mitra, dan pemerintahan Ayange dilakukan secara bergilir guna terciptanya koordinasi tim. Pada tahap program kegiatan pengabdian partisipatif awal, kita hanya mengadakan pelatihan pengoperasian dan perawatan alat, lalu dilakukan secara terima. Namun setelah adanya koordinasi dengan mitra berkehendak untuk adanya pelatihan pembuatan, pelatihan pengoperasian, pelatihan perawatan, serta serah terima. Pada persiapan tahap awal, kami melakukan pelaksanaan kegiatan pembuatan alat pelubang musnah, penyusunan buku pedoman pembuatan pengoperasian perawatan alat, penyusunan buku panduan pelaksanaan program, dan pembuatan video yang gunanya nanti sebagai tutorial dalam pembuatan secara daring. Berikut adalah pelaksanaan tahap inti, yaitu pelaksanaan secara daring, pelaksanaan secara luring, pembuatan poster, penulisan artikel, dan penyusunan laporan kemajuan. Hasil kegiatan di tahap itu sendiri menghasilkan yaitu alat pelubang musnah dengan 2 lubang, buku pedoman, artikel, poster, laporan kemajuan, serta video yang telah diupload ke akun YouTube. Berikut adalah alat pelubang musnah yang telah digunakan oleh petani. Pada pelaksanaan tahap akhir, kita akan mengadakan evaluasi program dan penyusunan laporan akhir. Capaian target luaran. Pada jenis kegiatan alat pelubang musnah, ketercapaiannya sudah mencapai 100%. Buku pedoman sudah mencapai 100%, artikel 90%, poster 100%, laporan kemajuan 100%, dan laporan akhir 90%. Potensi hasil. Potensi hasil yang diharapkan nantinya adanya artikel ilmiah yang berisi mengenai inovasi dan implementasi alat pelubang musnah sistem dorong yang telah dilakukan.
Yang kedua, manfaat terhadap aspek sosial ekonomi pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai inovasi teknologi pertanian sehingga terjadinya pembaruan dalam pertanian. Yang ketiga, pengembangan usaha masyarakat. Melalui kegiatan ini, mitra dan masyarakat Ayange dapat mengembangkan usaha baru, yakni pengembangan alat usaha lubang usaha. Rencana tahapan berikutnya. Rencana tahapan berikutnya dalam kegiatan PKMPM ini adalah: 1. Mengirim artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional. Dalam perencanaan artikel dipublis pada jurnal Sains dan Teknologi, jurnal keilmuan dan aplikasi teknologi industri yang sudah terakreditasi Sinta 4. Yang kedua yaitu pengurusan HKI, buku panduan pembuatan, pengoperasian, dan perawatan alat. Yang ketiga itu penyelesaian penulisan laporan akhir. Berikut ada laporan pendukung penggunaan dana dan kwitansinya. Bukti pendukung kegiatan berupa surat izin dan surat peminjaman alat. Berikut bukti pendukung berupa kegiatan mulai dari desain, diskusi bersama tim, pengujian alat, dan serta pembuatan dan proses pengabdian. Terima kasih. Slogan dari alat pelubang usaha ini yaitu sederhana dan sangat berguna. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kepada tim penilai dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Farid. Oke, adik-adik dari UNP ya, Universitas Negeri Padang dengan program studi teknik mesin ya nih, pendidikan teknik mesin ini semua teknik mesin atau ada yang di teknik pertanian atau di pertanian? Ada dari biologi dan ada dari animasi, Pak. Animasi, oke, terima kasih. Adik-adik ya, jadi tadi ada presentasi, kemudian sudah menunjukkan hasilnya ya, kaitannya dengan kegiatan ini adik-adik bermitra dengan kelompok tani ya, lebih khususnya kelompok tani cabai ya. Itu ada berapa kelompok? Ada berapa anggotanya? Izin menjawab, Pak. Iya. Untuk anggota kelompok tani Pambalan itu sendiri terdiri dari 10 orang, Pak. 10 orang. Rata-rata punya berapa lahan dek yang ditanamin cabai? Untuk penggunaan lahannya itu ada 3, Pak. Enggak, artinya rata-rata kelompok tani itu kan kelompok tani itu masing-masing punya lahan gitu atau satu kelompok hanya punya satu lahan saja? Untuk satu kelompok itu ada satu lahan, Pak. Satu kelompok satu lahan ya. Kemudian sepanjang tahun dia nanam cabai atau berselang-seling dengan tanaman lain? Oh, tidak hanya untuk nanam cabai, Pak, tapi ada sawi dan juga bawang, Pak, yang ditanam secara tumpang sari, Pak. Dari hasil waktu bertemu dengan mitra ini, dia ada informasi dia per bulan atau per tahun gitu dapat pendapatan dari kegiatan ini, ada dapat berapa rupiah kelompok taninya ini? Artinya kalau dia menghasilkan cabai ya sebelum ada menggunakan tetap sudah menggunakan mulsa kan tapi kan masih manual mungkin ya. Nah itu pendapatannya berapa kira-kira dulu? Ada informasi? Oh, izin menjawab, Pak. Untuk pembuatan alat pelubang usaha ini kita mencari keefektifan dalam pelaksanaannya. Jadi kita kurang mengetahui untuk berapa pendapatan petani itu. Soalnya dalam pasar dalam pertanian di daerah Sumatera Barat itu selalu berbeda-beda tiap bulannya, Pak. Jadi misalkan yang penting yang jelas dia menghasilkan ya, ada ya, pemasukan ya dari Oke. Kemudian dari teknologinya tadi kan sudah ditunjukkan itu ya gambar teknisnya, kemudian bentuk real dari teknologinya. Sudah dilakukan pengujian itu, artinya dibandingkan dengan cara manual ya, apa kelebihannya gitu? Izin menjawab, Pak. Untuk penggunaan alat pelubang usaha secara tradisional itu untuk 1 hektarnya bisa mencapai 7 hari pengerjaan. Itu pun kalau dalam kondisi cuaca bagus. Namun ketika kita menggunakan alat pelubang usaha yang telah kita buat dalam bentuk inovasi pembaruan,
Untuk 1 hektar itu hanya hitungan jam bisa menjadi sampai 1 sampai 3 jam, Pak. Oh, 7 hari jadi 1-2 jam aja ya? Nah, iya, Pak. Karena sebelumnya itu menggunakan bara api yang diayun-ayunkan, jadi itu membutuhkan waktu lama, Pak. Kayak pembuatan alat tradisional tuh dia mengumpulkan batok pelaka dulu, melihat situasi kondisi cuaca. Namun dengan alat perubahan mulsa yang kita gunakan ini, kita tidak perlu memperhatikan cuaca yang sangat serius. Dalam artian jika hujan naik, kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, Pak. Artinya kalau yang menggunakan alat atau teknologi yang Anda berikan itu cukup didorong aja ya? Iya, Pak. Cukup didorong dan lubang pun sudah jadi, Pak. Dan itu tadi katanya sekali dorong 2 lubang gitu ya, kiri kanan? Iya, Pak. Tapi kalau bentuk seperti itu, gulutan seperti itu, untuk tanaman apa saja, Dek? Selain cabai? Di sana itu petaninya ada sawi, ada kacang-kacangan, segala macam sayuran dapat berkembang di daerah Kanagariana Yangi, Pak. Enggak, artinya bentuk gulutannya sama ya, seperti iya, sama, cabai Pak. gitu. Jadi alat itu bisa digunakan untuk berbagai macam jenis komoditi seperti tadi ya, sawi, kacang-kacangan dan seterusnya. Iya, Pak. Oke, misalkan alat itu ada kerusakan gitu, Dek. Kira-kira petani mampu nggak ya memperbaiki sendiri? Kan nanti saudara nggak akan terus di sana kan ya, di lokasi. Nah, Kira-kira kalau untuk maintenance, untuk mungkin ganti underkill atau seperti apa nanti? Kan kemungkinan alatnya belum terstandarisasi ya. Karena itu kan buatan di bengkelnya tim ini kan ya, di teknik mesin kan ya. Izin menjawab, Pak. Nah, dari program kami tadi sudah mencapai kepada titik tersebut. Jadi untuk mengalaminya kita membuat video tutorial yang nantinya di sana ada perawatan, ada pembuatan alatnya. Jadi petani dapat mandiri melakukan proses pembuatan perawatan alat itu nantinya, Pak. Ya, saya kira dari saya cukup. Mungkin Pak Tri, monggo Pak Tri, silakan. Makasih Pak. Baik, sekali lagi selamat ini ya untuk tim DAFA. Menyambung tadi yang dikonfirmasi oleh Pak Bambang. Untuk tim DAFA ini, saya mau mengkonfirmasi sumber energinya alatnya ini dari mana ya? Izin menjawab, halo? Pak. Ya. Jadi sumber energinya dari manual, Pak. Jadi kita dorong, Pak. Jadi dengan didorong otomatis dia langsung menghasilkan lubang, begitu? Iya, Pak. Oh, berarti ada semacam pisaunya itu ya? Iya, Pak. Di ujungnya itu ada semacam mata pisau gitu, Pak. Kayak mata gergaji gitu. Berapa diameter lubang yang dihasilkan kira-kira? Untuk diameternya ada 3 inci, Pak. 3 inci ya? Iya. Dan memang itu sesuai dengan kebutuhan mitra tadi itu ya? Memang iya, Pak. Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai ya? Iya. Nah berarti ini sekuatnya tenaga si mitra, petani, ya bisa dia lanjut terus begitu ya? Iya, Pak. Jadi alat ini mempermudah petani, Pak. Ya. Iya. Artinya dia dorong, langsung hasilkan begitu ya lubangnya ya? Iya, Pak. Nah kemudian kan itu ada plastik itu, sisanya itu. Iya, Pak. Nah, itu kemana? Jadi plastik itu nantinya kan habis terpotong kan, Pak. Jadi plastik itu kan masuk ke dalam mata potong itu, Pak. Jadi terkumpul di dalam mata potong itu, Pak. Oh begitu. Beberapa volume penampungnya itu gitu? Untuk volumenya sekitaran panjang mata potong itu ada sekitar 7 cm, Pak. Jadi banyak bisa ditampung, Pak. Oh, 7 cm. Artinya kalau satu satu jalur atau apa istilahnya itu ya kan itu mungkin saja penuh ya. Kalau dia penuh apakah itu mengganggu kinerjanya alat tadi begitu? Oh. Kalau mata potongnya itu penuh nanti bisa dikeluarin, Pak. Jadi bisa lanjut lagi, Pak. Ya maksud saya dalam durasi berapa lama atau berapa banyak mulsa yang dibuat lubang itu
untuk berapa banyak begitu, berapa panjang begitu, sehingga harus kita katakanlah keluarkan Itu sampah lah katakan begitu. iya Pak. Itu mungkin bisa untuk 3 petakan tanaman Pak. Mungkin, bukannya sudah kalian evaluasi? Iya Pak. Sorry. Oh, sudah dievaluasi ya, artinya Iya, Pak, memang udah, Pak. apa namanya, saya istilahkan mungkin ini efektivitasnya ya sampai Iya, Pak. 3 petakan gitu baru dia penuh begitu ya. Iya Pak. Nah kemudian apa tidak ada proses untuk katakanlah penajaman untuk pisaunya tadi itu? Iya, baik. Apakah Baik, senantiasa tajam terus begitu? baik Pak, untuk penajamannya itu bisa menggunakan mata kikir seperti kikir gergaji Pak. Jadi itu lebih mempermudah masyarakat dan petani untuk mengikirnya Pak, agar tajam lagi Pak. Iya. Tanpa harus mencopot ya, tanpa harus Iya, Pak. mencopot mata pisaunya ya. Iya Pak. Oh, begitu. Sebenarnya alat itu bisa dicopot bongkar pasang Pak, tapi tanpa dicopot pun untuk penajamannya bisa Pak. Begitu ya. Nah, kalaulah kita hitung-hitung nilainya ini, nilai harganya, harga mesin kalian ini, kira-kira di kisaran berapa ini harganya? Kalau sekitar untuk pemasaran ada sekitar 100 ribuan Pak. 100.000, satu mesin itu 100.000. Murah Hmm. banget. Oh ya, 500 Pak. Itu kan alatnya lebih sederhana gitu kan Pak. Jadi ya sekitar 500 ribuan Pak. Oh, berarti dibandingkan alat sejenis seperti ini, alat yang kalian tawarkan masih sederhana begitu ya? Iya Itu Pak. bagaimana? Dan lebih ekonomis juga Pak alat kami ini Pak. Apa bandingannya dengan alat yang lain itu gimana kira-kira? Sudah pernah kalian katakanlah bandingkan secara efektivitasnya, dimensinya, itu bagaimana? Izin menjawab Pak, jika dibandingkan dengan alat tradisional itu mungkin dimensi alat yang kita pakai memang besar, tapi keuntungannya melebihi dari alat tradisional yang sebelumnya digunakan oleh petani Pak. Contohnya kita tidak menggunakan energi yang terbuang seperti penggunaan bahan bakar batok kelapa untuk pembakaran yang digunakan tradisional itu Pak. Jadi kalau kita menggunakan alat yang kita pakai saat sekarang ini, kita tidak menggunakan itu Pak. Oh, jadi ya. cukup efisien untuk penggunaan energinya gitu Pak. Satu lagi nih, kalau untuk semua mata pisaunya itu apakah memanfaatkan barang-barang bekas atau memang dibuat baru itu bagaimana? Izin menjawab Pak, untuk pada proses pembuatan alat yang kali ini kita menggunakan barang baru secara keseluruhan Pak. Namun untuk pembuatan alat selanjutnya yang dilakukan oleh mitra, kita dapat menggunakan barang bekas secara keseluruhan gitu Pak. Jadi kita telah membandingkan memberikan penjelasan kepada mitra. Jika mitra ingin melakukan pembuatan alat, mitra dapat menggunakan barang-barang bekas untuk pembuatannya. Contohnya seperti alat pelubangnya tadi, mata pisau potongnya yang awalnya kita membuat dari pipa, nanti pada saat untuk mitra dapat menggunakan kaleng susu ataupun kaleng sarden nantinya Pak. Oke. Baik. Saya pikir cukup Pak Bambang. Kita kembalikan ke Mas Farid. Baik, masih ada sisa 27 detik. Cukup ya. Cukup. Karena juga oke, mungkin terima kasih banyak buat Pak Tri juga Pak Bambang atas penilaiannya ya. Terus untuk kelompok 5, selamat dan semangat, semoga diberikan kelancaran sampai akhir juga. Semoga lancar untuk kegiatan PKM-PM-nya. Mungkin itu saja, ini juga sudah 7. Paling selanjutnya kita masuk ke baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kelompok